Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurda Iyasana, NIM 19104210069. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi modal. Yang pertama ada jenis-jenis keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal berkaitan dengan proses perencanaan, pencapaian tujuan, prioritas, pengaturan dan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Karena keputusan investasi modal menempatkan sejumlah besar sumber daya pada risiko jangka panjang dan mempengaruhi perkembangan perusahaan secara simultan di masa depan. Hal itu merupakan salah satu keputusan terpenting yang dibuat manajer. Setiap organisasi memiliki sumber daya yang terbatas yang akan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas jangka panjangnya. Keputusan investasi modal yang buruk dapat menimbulkan bencana. Proses pengambilan keputusan investasi modal sering disebut penganggaran modal. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu yang pertama, proyek independen. Proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Yang kedua, proyek saling eksklusif adalah keputusan investasi yang mengharuskan perusahaan memilih salah satu alternatif yang saling bersaing untuk menyediakan jasa dasar yang sama. Penerimaan terhadap salah satu pilihan akan menghalangi penerimaan proyek lainnya. Keputusan investasi modal sering berkaitan dengan masalah investasi dalam aktiva modal jangka panjang, kecuali tanah aktiva selalu disusutkan selama umur manfaatnya dan investasi dipakai ketika aktiva itu digunakan. Investasi modal yang baik umumnya akan menerima kembali modal awal sepanjang umurnya dan menghasilkan pengembalian yang cukup atas investasi awal pada saat yang sama. Yang kedua yaitu keputusan non-diskonto. Model non-diskonto mengabaikan nilai waktu dari uang, sedangkan model diskonto mempertimbangkan secara eksplisit. Kendati banyak akuntan mendiskreditkan model non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu dari uang, perusahaan-perusahaan masih terus menggunakannya dalam pengambilan keputusan investasi modal. Meskipun demikian, penggunaan model diskonto telah meningkat pada beberapa tahun terakhir dan perusahaan yang benar-benar menggunakan suatu model hanya sedikit. Perusahaan-perusahaan nampaknya menggunakan kedua model tersebut. Hal ini menunjukkan kedua kategori ini memberikan informasi yang berguna bagi manajer saat mereka harus membuat keputusan investasi modal. Kemudian yang ketiga ada periode pengembalian. Salah satu jenis model non-diskonto adalah periode pengembalian. Periode pengembalian adalah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Periode pengembalian sama dengan investasi awal atau arus kas tahunan. Akan tetapi, jika jumlah arus kas tidak tetap, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Jika pembagian 1 tahun diperlukan, jumlah arus kas diasumsikan tetap setiap tahun. Salah satu cara menggunakan periode pengembalian adalah menetapkan suatu periode pengembalian maksimum pada seluruh proyek dan menolak setiap proyek yang melewati tingkat ini. Beberapa analisis mengatakan periode pengembalian dapat digunakan sebagai ukuran kasar dari risiko dengan pengertian bahwa semakin lama suatu proyek menghasilkan uang, maka akan semakin berisiko pula proyek tersebut. Perusahaan dengan arus kas yang lebih berisiko mungkin juga membutuhkan periode pengembalian yang lebih pendek dari biasanya. Selain itu, perusahaan yang sedang menghadapi masalah likuiditas akan lebih tertarik dengan proyek yang periode pengembaliannya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zulkifli, NIM 1910141067 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat pengambilan akuntansi.
Tingkat pengambilan akuntansi merupakan model non-diskonto kedua yang digunakan secara umum. Tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rates of returns adalah mengukur pengendalian suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Tingkat pengembalian akuntansi dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Tingkat pengembalian sama dengan laba rata-rata investasi awal atau investasi rata-rata. Laba tidak setara dengan arus kas karena akrual penangguhan yang digunakan dalam perhitungan. Laba rata-rata dari suatu proyek dihasilkan dengan menjumlahkan laba bersih setiap tahun dari proyek, kemudian membagikan total laba bersih tersebut dengan jumlah tahun. Laba bersih rata-rata suatu proyek dapat ditaksir melalui pengurahan penyusunan rata-rata dari arus kas rata-rata dengan asumsi pendapat yang diperoleh dalam suatu periode dikumpulkan dan penyusutan merupakan satu-satunya beban non-kas. Taksiran tersebut akan tepat. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata. Jika adalah investasi awal, S adalah nilai sisa salvage value dengan investasi dapat dikonsumsi secara merata. Investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai investasi rata-rata sama dengan buka kurung I plus S atau 2. Model diskonto. Model diskonto. Metode nilai sekarang bersih atau NPV secara eksplisit. Metode diskonto mempertimbangkan nilai waktu dari uang sehingga memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Dua metode diskonto akan dipertimbangkan nilai secara bersih, net reference value atau NPV, dan tingkat pengembalian eksternal atau internal rates of return atau IRR. Definisi nilai sekarang bersih atau NPV. Nilai sekarang bersih atau net reference value merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan sesuatu proyek. Nilai secara bersih NPV mengukur probabilitas suatu investasi. Jika suatu proyek memiliki NPV positif, berarti akan meningkatkan kekayaan bagi perusahaan. Hal ini berarti misalnya nilai positif NPV mengukur peningkatan nilai perusahaan yang dihasilkan dari suatu investasi. Dalam menggunakan metode NPV, tingkat pengembalian harus ditentukan. Tingkat pengembalian yang diminta atau required rates of return adalah tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima. Hal ini juga tingkat diskonto, tingkat rintangan atau tingkat batasan atau hurdle rates, dan biaya modal. Nilai NPV positif membedakan, yaitu 1. Investasi awal telah tertutupi. 2. Tingkat pengembalian yang diminta telah dipenuhi. 3. Pengembalian yang melebihi dari 1 dan 2. Tingkat pengembalian eksternal. Tingkat pengembalian eksternal atau internal rates of return atau IRR dengan suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek dengan sama 0. Pasca audit proyek modal, unsur penting dalam proses investasi modal adalah analisis lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini disebut pasca audit. Pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan subbab selanjutnya, yaitu manfaat pasca audit. Pada kasus pengambilan keputusan perekatan RF, beberapa estimasi manfaat investasi modal memunculkan, yaitu yang pertama, keluhan dari pelanggan menurun, penolakan berkurang, dan yang terakhir yaitu serta biaya bahan dan tenaga kerja langsung berkurang. Perusahaan yang pasca audit terhadap proyek modal mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dengan mengevaluasi profitabilitas, pasca audit menjadi sumber daya digunakan secara bijaksana. Jika proyek tidak berjalan, maka tindakan perbaikan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau menghentikan proyek. Dan yang kedua yaitu dampak terhadap perilaku manajer. Jika manajer melakukan perhitungan atas hasil pengambilan keputusan investasi modal, maka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Sebagai tambahan, pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki pengambilan keputusan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu proyek saling eksklusif. Sampai saat ini, pembahasan telah berfokus pada proyek independen. Sebagian besar keputusan investasi modal berkaitan dengan proyek saling eksklusif. Bagaimana analisis NPV dan IRR, atau apakah kemampuan NPV dan IRR berbeda dalam membantu seseorang manajer membuat keputusan maksimal saat munculnya berbagai alternatif yang saling bersaing. Secara umum, dapat ditunjukkan bahwa model NPV lebih disegani dibandingkan dengan model IRR ketika memilih di antara alternatif saling eksklusif. Perhitungan dan penyesuaian arus kas. Setiap langkah penting dalam analisis investasi modal adalah menentukan pola arus kas setiap proyek. Pada kenyataannya, perhitungan arus kas mungkin merupakan langkah kritis dalam proses investasi modal. Estimasi yang keliru dapat menghasilkan keputusan yang keliru juga, tanpa memperhentikan pengalaman modal keputusan yang pernah digunakan. Ada dua langkah yang perlu diperhitungkan untuk menghitung arus kas, yaitu yang pertama, peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. Yang kedua yaitu penyesuaian arus kas kotor dengan inflasi dan pajak. Peramalan arus kas merupakan hal teknis dengan berbagai persyaratan dan metodologi dipelajari secara khusus dalam penelitian ilmu pemasaran, ilmu manajemen, dan statistik. Akhirnya, aplikasi hukum pajak dapat digunakan untuk menghitung arus setelah pajak. Pada tingkat studi ini, diasumsikan peramalan kas kotor telah tersedia dan fokusnya diarahkan pada penyesuaian arus kas yang dilamarkan untuk memperbaiki akurasi serta penggunaannya dalam analisis pengeluaran modal. Investasi modal lingkungan manufaktur yang canggih. Pada lingkungan yang canggih, investasi jangka panjang umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Namun, sebelum setiap komitmen untuk otomatisasi dibuat, pertama-tama sebaiknya perusahaan menggunakan teknologi yang ada secara efisien. Banyak manfaat yang bisa direalisasikan dengan merancang ulang dan menyederhanakan proses manufaktur saat ini. Suatu contoh yang sering diberikan untuk mendukung penelitian ini adalah otomatisasi penanganan bahan. Otomatisasi semacam ini dapat memakan biaya jutaan dolar dan biasanya tidak perlu karena efisien yang lebih besar dapat dicapai dengan mengeliminasi perubahan dan menyederhanakan transfer bahan melalui implementasi sistem JIT. Akan tetapi, setelah manfaat dari desain ulang dan penyederhanaan dicapai, otomatisasi yang akan menghasilkan manfaat tambahan akan menjadi nyata. Banyak perusahaan dapat memperbaiki porsi bersaingnya dengan penambahan fitur seperti penggunaan robot, sistem produksi yang fleksibel, dan sistem manufaktur untuk terintegritas secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Perdana Putra, NIM 1910421068 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya. Baik, saya lanjutkan.
Bagaimana investasi dibedakan? Investasi dalam proses manufaktur yang terotomatisasi adalah jauh lebih kompleks dibandingkan investasi dalam peralatan manufaktur standar di masa lalu. Bagi peralatan standar, biaya langsung akuisisi mencerminkan investasi sebenarnya. Pada manufaktur yang terotomatisasi, biaya langsung mencerminkan sedikitnya 50 atau 60% dari total investasi, yaitu perangkat lunak, teknik, pelatihan, dan implementasi merupakan persentase yang signifikan dari total biaya aktual dari sistem yang dilakukan secara otomatis. Biaya sampingan terkadang terabaikan, padahal jumlahnya bisa cukup besar. Berikutnya, lampiran A. Konsep nilai sekarang. Suatu hal yang menarik dari uang adalah uang dapat diinvestasikan dan dapat menghasilkan bunga. Prinsip dasar tersebut merupakan kekuatan dari metode pendiskontoan. Metode pendiskontoan mengandalkan hubungan antara nilai dolar saat ini dan masa depan. Jadi, kita harus memahami hubungan tersebut untuk menggunakan metode pendiskontoan. Nilai masa depan. Nilai sekarang. Seorang manajemen tidak hanya menghitung nilai masa depan, tetapi juga jumlah yang harus diinvestasikan untuk menghasilkan suatu nilai masa depan. Jumlah yang harus diinvestasikan sekarang untuk mendapatkan nilai masa depan dikenal sebagai nilai sekarang atau present value dari jumlah masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.